Tidak seperti uang, waktu itu tidak bisa dikembalikan. Sekalinya hilang, maka akan hilang selamanya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku 15 Secret Successful People Know About Time Management, karya Kevin Kruse. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas 15 menit rahasia orang sukses soal manajemen waktu. Bagaimana bila beberapa kebiasaan baru sederhana bisa meningkatkan produktivitas, bahkan bisa 5 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Hidup kita boleh dibilang selalu dipenuhi oleh gangguan. Misalnya begini, kamu menjalani hari, lalu handphonemu berdering terus-menerus, entah dari notifikasi email, pesan, telepon, atau dari berita harian. Interupsi terus-menerus mencuri sumber daya kita yang paling berharga, waktu. Ini adalah sesuatu yang penting namun jarang dihargai. Kita seringkali tidak menyadari pentingnya waktu. Padahal ketika kita kehilangan waktu, kita tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Inilah yang membuat perbedaan signifikan antara orang sukses dan orang biasa. Hubungan mereka dengan waktu membedakan bagaimana mereka menjalani hari demi hari. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengatur waktu ala orang sukses. Bagaimana bila kamu punya waktu untuk segalanya? Bagaimana cara kamu mengatur harimu agar kamu bisa punya waktu sejam lebih untuk pergi olahraga, makan malam bersama orang yang dicintai, atau hanya sekedar waktu untuk membaca buku. Mungkin kita bisa memulainya dengan sebuah angka, 1440 menit. Ini merupakan jumlah menit dalam sehari. Kita semua punya menit yang sama, tapi tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan baik. Mungkin kamu penasaran, kenapa harus menit? Kenapa tidak jam atau detik? Alasannya karena banyak hal bisa dikerjakan dalam waktu 1 atau 2 menit. Misalnya melakukan beberapa kali push up dan sit up, atau bahkan sekedar menyiram tanaman yang ada di kantor. Yang paling penting adalah kita benar-benar memahami betapa berharganya waktu, karena kita tidak akan pernah mendapatkan waktu kembali. Tidak seperti uang, waktu itu tidak bisa dikembalikan. Sekalinya hilang, maka akan hilang selamanya. Penulis menjelaskan 2 poin penting untuk manajemen waktu, prioritas dan mekanik. Dengan kata lain, kamu harus tahu apa yang difokuskan dan bagaimana kamu bisa menyelesaikannya. Ada contoh menarik dari atlet peraih medali emas Olimpiade bernama Brianna Scurry. 6 bulan sebelum Olimpiade, Brianna akan mulai menimbang semua keputusan yang diambil hingga akhirnya bisa membuat dia meraih medali emas. Setiap harinya, Brianna bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aktivitas ini membantu saya untuk jadi lebih baik dan akhirnya bisa meraih medali emas atau tidak? Contoh lain berasal dari penulis buku New York Times bestseller bernama Randy Gage. Randy beranggapan kalau dirinya harus memulai hari atau minggu dengan hal yang paling penting dalam daftar prioritasnya. Bagi Randy, jika dia tidak menghabiskan waktu mengerjakan hal yang penting, maka minggu tersebut akan terbuang sia-sia. Coba mulai luangkan waktu untuk mengidentifikasikan apa tujuan besarmu, lalu mulai tentukan langkah apa yang diambil untuk mencapainya. Misalnya, jika kamu merupakan pegawai kantoran yang ingin dinilai memiliki kinerja yang baik atau bahkan lebih, coba tanyakan ke dirimu sendiri, bagaimana saya akan dinilai dalam evaluasi kinerja tahunan? Apa yang menurut atasan saya penting? Apa hal yang bisa membantu saya untuk dipromosikan? Kedua, stop lakukan to-do list. Apakah kamu pernah membuat to-do list? Mayoritas dari kita mungkin familiar dengan hal ini. Kita menulis tugas apa saja yang harus dikerjakan, lalu mengubahnya menjadi done setelah tugas itu selesai. Pertanyaannya, berapa banyak tugas yang tidak selesai? Riset membuktikan 41% dari to-do list tidak pernah selesai. Kenapa? Ketika kita menjalani hari, apa pekerjaan yang kamu kerjakan duluan? Biasanya tugas yang kecil dan mudah. Kamu mengerjakannya duluan agar kamu bisa merasa kalau ada yang selesai, walaupun di penghujung hari tugas besarnya belum selesai.
Selain itu, kita biasanya mengerjakan to-do list dari yang paling urgent daripada yang paling penting. Alhasil, hal ini malah membuat kita jadi stres. Penulis menawarkan alternatif lain. Orang sukses tidak menggunakan to-do list, tapi menggunakan time box. Sebagai contoh, cobalah bagi waktu setiap 15 menit di kalendermu. Tujuannya agar kamu tahu mana yang beneran prioritas atau tidak. Apakah kamu pernah menunda pekerjaan? Tentu saja pernah kan? Misalnya, ada deadline yang harus segera kamu selesaikan, tapi kamu malah sibuk scroll media sosial daripada mengerjakan tugas tersebut. Atau kamu ingin membaca buku untuk pengembangan diri, tapi kamu malah menghabiskan waktu untuk menonton layanan streaming. Banyak orang mengira kalau menunda pekerjaan itu artinya kamu pemalas. Tapi penulis punya pendapat yang berbeda. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan mengenyampingkan tugas yang penting demi pekerjaan yang lebih mudah dan menyenangkan. Itulah kenapa kamu scroll media sosial, nonton layanan streaming daripada bekerja. Ini bukan kemalasan, namun rendahnya motivasi. Oke, jadi apa solusinya? Coba bayangkan dirimu di masa depan. Pusatkan perhatian kamu pada kesusahan yang akan muncul jika kamu terus-menerus menunda pekerjaan. Misalnya, jika kamu punya deadline untuk mengerjakan makalah di bulan depan, bayangkan apa yang dirimu rasakan di masa depan ketika kamu belum mulai apapun. Cara ini akan membuatmu terhubung dengan dirimu di masa depan, sehingga kamu merasa punya tanggung jawab atas apa yang terjadi di masa depan. Ketiga, ide muncul tanpa diduga. Kapan waktu kamu terpikir ide terbaik? Apakah sedang duduk di meja kerja atau tiba-tiba saja muncul? Kebanyakan orang lebih sering merasakan skenario kedua. Penulis menyarankan agar kita selalu punya buku catatan. Tips ini penting tidak hanya agar kamu bisa mengingat ide yang muncul, tapi juga membuat ide tersebut lebih kuat. Sebagai contoh, konglomerat nyentrik bernama Richard Branson mengaku kalau dia tidak mungkin bisa membangun kerajaan bisnisnya yaitu Virgin tanpa buku catatan. Jadi dia selalu membawa buku catatan kemanapun dia pergi. Bahkan Richard pernah menggunakan paspornya untuk menulis sebuah ide yang tiba-tiba muncul. Kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh Richard. Banyak orang sukses lain juga punya kebiasaan yang sama. Misalnya Thomas Edison, George Lucas, dan John Rockefeller. Juga selalu punya buku catatan yang selalu dibawa kemana-mana. Ada tips manajemen waktu yang menarik. Tentukan tema pada hari yang kamu jalani. Penulis belajar ini dari Jack Dorsey, ex-pendiri Twitter. Sebagai contoh, Jack menggunakan hari Senin sebagai administrative day. Jadi, ketika dirinya berada dalam sebuah meeting atau percakapan bisnis, setelah selesai dia tidak bertanya lalu apa, tapi yang ditanyakan sekarang hari apa. Jika administration, maka dia akan mengecek kalendernya, lalu melihat apa saja to-do list yang masuk dalam kategori administratif. Cara ini bisa membuatnya jadi lebih fokus dan menyelesaikan tugas yang ada dalam kategori tersebut. Coach pengusaha bernama Dan Sullivan memberikan saran untuk membuat tema setiap minggu berdasarkan 3 tipe hari agar bisa fokus dan penuh berenergi. Tipe pertama yaitu Focus Day, yang berisi pekerjaan yang super penting. Tipe kedua yaitu Buffer Day, berisi pekerjaan seperti membalas email, meeting, membalas telepon, dan sebagainya. Tipe ketiga yaitu Free Day. Ini adalah hari yang seharusnya kamu tidak boleh bekerja. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri dan keluarga. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.